Saya membawa mahar sandal cepat, tolong terima lamaran saya. Dengan motor butut, Abian membonceng Ulfah menuju Jakarta Selatan. Dek, kamu nggak malu naik motor ini? Abian bertanya untuk memecah kesunyian di antara mereka. Ngapain malu, Mas? Yang penting masih bisa dipakai dan kita sampai ke tujuan. Jawaban Ulfah menenteramkan hati Abian. Dia makin yakin bahwa wanita yang dia pilih adalah wanita yang tepat. Hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di restoran Amus Gourmet, salah satu restoran mewah. Ulfah terpaku menatap bangunan mewah itu. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di benaknya tentang siapa Abian dan orang tuanya. Apa pekerjaan orang tua Abian sehingga bisa mengajaknya makan di tempat mahal ini. Namun, ingin bertanya langsung rasanya canggung. Ia khawatir dianggap lancang atau terlalu ingin tahu. Ayo, Mama dan Papa sudah menunggu. Wanita itu pun tersadar dari lamunan. Ada rasa gugup di setiap langkahnya. Tangannya kian membasah akibat keringat dingin yang keluar perlahan. Mereka baik, kok nggak makan manusia? Canda Abian menyadari kegugupan calon istrinya. Apa mereka akan menerimaku, Mas? Aku sudah tua, 30 tahun. Kalau kamu bilang usia 30 tahun itu tua, gimana dengan Mas yang 5 tahun di atasmu? Kakek-kakek. Candanya lagi. Ulfah terkikik pelan. Ternyata calon suaminya juga bisa melawak. Hatinya sedikit terhibur dan kegugupan itu sedikit menghilang. Ma, Pa, ini Melati Ulfaneza. Wanita yang kubilang tadi malam. Ucap Abian saat mereka baru tiba di salah satu meja pengunjung. Ada wanita yang tampak masih terlihat muda duduk, bersebelahan dengan pria yang rambutnya mulai memutih. 2 orang itu tersenyum ramah, tidak seperti dalam bayangan Ulfah tadi. Awalnya Ulfah mengira mereka itu garang, dan mungkin akan menghinanya seperti orang lain. Namun, ternyata tidak. Sepasang calon pengantin tersebut langsung mencium tangan. Orang tua Abian bergantian. Tante, Om, perkenalkan saya Melati Ulfaneza, di rumah dipanggil Ulfan. Wanita berhijab itu tersenyum. Jantungnya agak berdebar karena ini pengalaman pertamanya. Ya ampun, kamu cantik sekali. Pantas aja, anak mama ngebet nikah. Pujian Mama Abian, Sonia, membuat wanita yang disebut perawan tua itu tersipu malu. Baru kali ini, dia dipuji dengan tulus. Setelah bertahun-tahun kata wajah kusam, perawan tua gak laku-laku tertanam di otaknya. Kini ada yang melihat kelebihan pada dirinya. Sonia mendekatkan moncongnya ke telinga Ulfah di balik hijab. Kamu tahu, mama pikir anak tunggal mama itu ada kelainan loh. Setiap kali ditanya kapan nikah, dia terus menghindar. Tadi malam dia cerita sudah melamar anak gadis orang. Ulfah terkikik mendengar curahan hati. Sonia, Abian mendelik mamanya dengan tatapan curiga. Mama, jangan ngomong yang bukan-bukan. Jangan sampai imageku jadi turun di hadapan calon istriku. Tukas Abian mengandung candaan. Mendengar kata calon istriku yang terdengar sangat lembut, membuat pipi Ulfah merona. Seindah itu dihargai oleh calon suami, apalagi nanti sudah jadi suami. Duh, aku bisa melayang ke langit ke-7. Semua ucapan mama itu benar, Ulfah. Rino, Papa Abian membenarkan tanpa mengetahui apa yang diucapkan istrinya. Mungkin berpuluh tahun hidup bersama. Sebagai suami, dia bisa menebak apa yang diucapkan istrinya tadi. Kalian berdua memang mengerjaiku. Maaf, ya, Ulfah, anggap angin lalu saja. Abian tersenyum sambil menatap dalam calon istrinya. Pipi Ulfah makin terasa hangat. Gemuruh di dada menjadi-jadi mendapat tatapan seperti itu. Lekas, ia menunduk. Yuk, kita nikmati makan siangnya. Maaf ya, mama mengajak makan di sini. Soalnya, rumah kami di South Grove sedang renovasi. Ucap Sonia. Tidak apa-apa, Tante. Sahut Ulfah yang tidak tahu semewah apa perumahan yang disebutkan calon mertuanya. Mereka pun akhirnya bercanda sambil menikmati hidangan. Ulfah merasakan ada kebahagiaan tersendiri ketika bergabung dalam calon keluarga barunya. Tidak ada umpatan maupun kata-kata kasar terlontar dari orang tua Abian, berbeda dengan situasi di rumahnya. Kata-kata tidak enak didengar dari mulut ayah dan adiknya, menjadi santapan sehari-hari. Di dalam hati, Ulfah berdoa agar pernikahan mereka tidak ada hambatan. Dia sudah merasa sangat cocok dengan Abian maupun orang tuanya. Di perjalanan pulang, Ulfah tersenyum-senyum membayangkan Sonia yang tampak energik dan humoris. Tiba-tiba,
wanita berhijab marun itu ingin memastikan sesuatu. Ulfa duduk agak di ujung jok. Akhirnya, ia mendekatkan kepalanya ke samping telinga Abian yang tertutup helm agar suaranya bisa terdengar jelas. Mas, aku boleh bertanya? Iya, mau nanya apa? Itu beneran mama kamu? Pertanyaan Ulfa mengundang gelak tawa Abian. Iyalah, memangnya kenapa? Kok kayak masih muda banget? Lebih tuaan aku kayaknya. Itu karena mama rajin perawatan. Dek, kamu juga cantik kok. Tanpa perawatan kamu udah cantik begini. Apalagi kalau udah mama makeover nanti. Pasti orang gak akan kenal kamu. Balas Abian masih betah dengan tawanya. Lagi dan lagi, pipi Ulfah memerah. Hatinya membatin. Masa Sil, aku cantik. Ulfah memegang pipi dengan tangan kanannya. Tingkahnya dilihat oleh pria di depan lewat kaca spion. Benar, kamu memang cantik, Dek. Tanpa mereka berdua sadari, sejak tadi Ayuni dan Pak Adit mengekor. Dua orang itu juga mendatangi perumahan yang disebutkan oleh Sonia tadi setelah makan siang selesai. Mereka bahkan mencari salah satu rumah yang sedang direnovasi. Dan memang benar ada satu. Rumahnya juga termasuk salah satu dari yang paling mewah di antara yang lain. Ya, ini perumahan elit. Mungkinkah Abian itu sebenarnya orang kaya? Ayuni mulai duduk dengan gelisah di kursi mobil yang dibeli ayahnya. Secara kredit memakai gaji Ulfar, namun satu kali pun Ulfa tidak diperbolehkan memakainya dengan alasan itu hadiah untuk anak keduanya. Kalau benar dia orang kaya, kenapa mau jadi montir? Kerja di tempat kotor, Yun. Tanya Pak Adit yang masih meragukan kekayaan Abian. Seketika, terlintas di benaknya tentang barang mewah yang tadi pagi tiba di rumahnya. Katanya menabung dari hasil usaha kecil-kecilan. Masa ia bisa sampai miliaran tabungannya? Kening lelaki paruh baya itu mengerut sambil menatap rumah yang sedang direnovasi. Identitas calon menantunya memang membuat otaknya seakan-akan sedang diperas. Tak lama kemudian, tampak mobil Lamborghini masuk ke pekarangan rumah itu. Detik kemudian, dua orang yang menyebut dirinya sebagai orang tua Abian tadi keluar dari mobil. Pa, Mama setuju banget kalau Ulfah jadi menantu kita. Dia anak yang sopan. Dia juga cantik, hanya perlu dipermak sedikit. Cantiknya akan pual, Pa. Seru Sonia bersemangat, terdengar sangat jelas ke telinga Pak Adit dan Ayuni karena kaca mobil terbuka sebagian. Ayuni dan ayahnya saling pandang. Detik kemudian, kelopak mata Ayuni membesar. Jadi, beneran Mas Abian orang kaya? Ya, lebih kaya daripada Mas Faris. Sepanjang perjalanan, Pak Adit memutar otak tentang alasan yang masuk akal penyebab Abian jadi montir. Sementara Ayuni diliputi kegamangan. Dia tidak rela kalau kakaknya mendapatkan lelaki yang lebih kaya, sedangkan dia juga sudah dilamar oleh pria lain. Pokoknya aku maunya sama Mas Abian, ya. Ayuni mencak-mencak saat ia turun dari mobil. Iya, kamu pasti bisa mendapatkannya. Kamu kan lebih cantik dari mbakmu.